Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran bahasa Indonesia, dan kali ini ya kita akan membahas tentang teks editorial. Dalam hal ini kaidah kebahasaan teks editorial. Kompetensi dasar pembelajaran teks editorial dalam kebahasaan yaitu 3.6, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah siswa di akhir pembelajaran dapat menentukan unsur kebahasaan teks editorial. Kemudian siswa dapat menyebutkan contoh tiap bagian unsur kebahasaan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat kalimat dengan menggunakan kaidah bahasa teks editorial. Jadi kita fokus ke kaidah bahasa teks editorial. Adapun dalam kaidah kebahasaan teks editorial ini, bahwa teks editorial kaidah bahasanya diantaranya satu, ada kalimat retoris, artinya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Misalnya, bukankah kita semua akan mati? Nah, ketika orang mengucapkan bukankah kita akan mati, artinya jawaban itu tidak perlu, pertanyaan itu tidak perlu dijawaban karena memang semua orang akan mati. Tidakkah semua manusia pernah dilahirkan? Tak seorang pun akan mengatakan tidak, karena semua orang pasti pernah dilahirkan. Nah, itu kalimat retoris dan ada pada teks editorial. Jadi kaidah bahasa yang pertama adalah kalimat retoris. Kemudian selanjutnya kata-kata populer atau kata populer ini adalah kata-kata yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan dipahami. Biasanya digunakan oleh banyak orang. Misalnya, keuntungan bersih sebesar 500.000. Keuntungan ini termasuk kata populer karena mudah dipahami dan bisa digunakan oleh banyak orang. Sedangkan laba sinonim dari kata untung termasuk ke dalam jenis kata kajian. Jadi kembali lagi, kata populer itu kata yang sering kita dengar. Kemudian kata kajian adalah kata yang harus ditelaah lebih lanjut karena hanya dapat dipahami oleh orang tertentu. Nah, jadi perbedaannya bahwa kaidah kebahasaan menggunakan kata populer, kata yang banyak digunakan orang. Ya, sementara tadi ada kata laba, itu kata yang jarang digunakan. Laba rugi itu biasanya istilah yang digunakan dalam ekonomi, sehingga tidak setiap orang memahami. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kata ganti penunjuk. Di sini ada yang nomor 3, kata ganti penunjuk, yaitu kata yang merujuk tempat atau menunjukkan tempat, peristiwa atau waktu. Misalnya, ini penunjuk, itu juga kata penunjuk, ke sini, ke situ, begitu, begini. Nah, itu adalah kata ganti penunjuk. Dan selanjutnya adverbia. Adverbia adalah kata keterangan yang menjelaskan sesuatu. Kaidah bahasa yang keempat ya dalam teks editorial adalah adverbia atau kata keterangan. Biasanya kata keterangan itu ada kata keterangan tempat, waktu, keadaan, kuantitatif. Keterangan tempat misalnya di kebun, di Bandung, ya di kamar, di dapur. Waktu, kemarin, dahulu, sekarang, besok. Keadaan, saat hujan, ketika musim kemarau, begitu. Ketika hujan badai misalnya. Kuantitatif itu jumlah, selalu, sering, biasanya, kadang-kadang. Nah, menyatakan sering biasanya berarti jumlahnya berulang-ulang, banyak. Nah, itu kata keterangan yang menyatakan jumlah. Selanjutnya kaidah bahasa yang kelima adalah konjungsi kausalitas, yaitu kata penghubung yang memiliki hubungan sebab akibat. Misalnya, sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Nah, itu merupakan kata penghubung. Apabila, misalnya dalam kalimat, apabila BPJS membebankan pembiayaan kepada rumah sakit, lambat laun. Nah, apabila ini merupakan kata penghubung, menghubungkan kalimat BPJS membebankan biaya keuangan rumah sakit akan terganggu. Jadi, dua kalimat itu dihubungkan dengan kata apabila. Nah, konjungsi kausalitas. Selanjutnya, verba material. Verba material adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik material, fisik yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, menari, membaca, menulis, itu verba material.
struktur kalimat dari verba. Verba itu kata kerja. Kata kerja itu kata yang menyatakan sebuah pekerjaan. Menari adalah pekerjaan, membaca adalah pekerjaan, ya, menulis juga pekerjaan. Jadi verba material. Ya. Contoh di sini, ibu memasak nasi, berarti memasak ini verba material. Ibu sebagai subjek, memasak adalah verba materialnya, nasi adalah objeknya. Selanjutnya verba relasi. Relasi itu hubungan. Kata kerja penghubung antara subjek dengan pelengkap. Contohnya di sini struktur kalimat verba rasional adalah subjek, kemudian verba rasional pelengkap. Contoh di sini, kakak subjek merupakan verba rasional dan anak tertua adalah pelengkap. Jadi di sini verba relasional ini contohnya ini merupakan, kata merupakan, kakak merupakan anak tertua. Nah, jadi itulah ya kaidah kebahasaan dari teks editorial. Selanjutnya ini yang nomor 8, verba mental. Verba mental itu kata kerja, tapi yang dilakukan oleh pikiran, ya, dilakukan oleh pikiran, oleh otak. Di antaranya di sini, ya, verba yang menunjukkan kegiatan yang didasarkan oleh otak: melihat, merasakan, khawatir, takut, cinta, senang, gitu ya. Senang, cinta, khawatir, takut, mengerti, memahami, dan sebagainya. Memahami, ya, khawatir, takut, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita menganalisis kaidah kebahasaan pada sebuah teks yang berjudul Kisruh BPJS. Masih ingatkah beberapa waktu lalu dengan kisruh yang dikebatkan oleh BPJS? Nah, jawabannya ini masih. Pasti semua orang akan begitu, bahwa karena semua orang mengetahui bahwa masalah BPJS ini pernah bermasalah. Jadi kalimat tersebut adalah kalimat retoris yang tidak memerlukan jawaban. Ya, di sini juga meskipun kenyataan pemerintah kurang berantisipasi dengan hal ini, bagaimana tidak BPJS menunggak hampir di seluruh rumah sakit. Nah, di sini dari kalimat tersebut, ya, kalimat retorisnya adalah masih ingatkah beberapa waktu lalu dengan kisruh BPJS. Kemudian yang selanjutnya ada kata-kata populer dalam istilah tersebut, diantaranya masih ingatkah beberapa waktu lalu dengan kisruh BPJS, kisruh kesehatan, BPJS, pihak, disalahkan. Semuanya adalah kata-kata populer. Kemudian kata ganti penunjuk, kata yang merujuk tempat, peristiwa, dan sebagainya. Ini, itu, dan sebagainya. Di sini ada, masih ingatkah beberapa waktu lalu? Lantas siapa sebenarnya yang salah? Tapi apa kita ketahui disalahkan, termasuk dalam hal ini pemerintah. Nah, kata ganti penunjuknya di sana. Paragraf kedua juga, hal ini, ya, meskipun dalam kenyataannya pemerintahlah yang kurang antisipatif dengan hal ini, bagaimana tidak? Nah, hal ini di sini adalah kata ganti penunjuk. Ya, kemudian paragraf kelima ada program ini di negeri ini. Nah, itu adalah kata ganti penunjuk. Selanjutnya adverbia, kata keterangan yang menjelaskan sesuatu. Di sini adverbia ini kata keterangan. Di kebun, di Bandung. Nah, di sini ada paragraf kelima di negeri ini. Nah, ada kalimat itu. Itu adalah adverbia. Kemudian selanjutnya konjungsi kausalitas atau konjungsi hubungan sebab akibat. Nah, di sini ada apabila. Apabila BPJS maka lambat laun, begitu ya. Dia apabila itu menghubungkan dua kalimat, yaitu kalimat BPJS membebankan, ya, dengan keuangan rumah sakit. Kalimat itu disambungkan dengan kalimat apabila. Di bawah juga di paragraf kelima, ya, apabila tidak ada pelayanan kesehatan akan semakin memburuk. Apabila tidak ada pelayanan kesehatan di negeri ini akan semakin memburuk. Nah, ini apabila, ya, pemerintah selaku penanggung jawab harus mengevaluasi. Apabila tidak, pelayanan kesehatan akan memburuk. Jadi begitu. Kalimat yang ini pemerintah harus selaku penanggung jawab harus mengevaluasi. Dihubungkan dengan pelayanan kesehatan akan memburuk. Nah, dihubungkan kedua kalimat itu dengan apabila. Apabila pemerintah tidak mengevaluasi maka akan memburuk. Nah, itu di antaranya. Kemudian verba material ini kata kerja, ya, yang dilihat secara nyata, menari, membaca. Contohnya ada BPJS menunggak. Nah, menunggak, ya, melakukan pekerjaan, gitu, ya. Kemudian verba relasi.
di sini kata